Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aulia dengan NIM 2186206142, kelas 7E, mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan hasil belajar melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan adalah elemen penting untuk mengembangkan potensi manusia dalam memahami kehidupan dan mencapai kemajuan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan siswa. Namun, pembelajaran di SDN Karangtengah 3 masih didominasi metode ceramah yang membuat siswa pasif, terutama pada mata pelajaran PKN. Hasil belajar PKN siswa kelas 4 juga rendah, dengan hanya 40% siswa mencapai KKM 75 pada semester 1 tahun ajaran 2016-2017. Untuk mengatasi masalah ini, metode information search diusulkan untuk meningkatkan hasil belajar. Metode ini mendorong siswa aktif mencari informasi dari berbagai sumber, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan bermakna. Kemudian, identifikasi masalah. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Kemudian ada pembatasan masalah. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui information search. Kemudian ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Kemudian ada tujuan masalah. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ini untuk teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Kemudian, manfaat praktis. Yang pertama ini ada bagi siswa, yaitu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, kemudian meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Yang kedua, bagi guru, yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki pembelajaran PKN.
Kemudian, menambah pengetahuan tentang sumber pembelajaran yang cocok untuk materi globalisasi. Dan yang ketiga, yaitu bagi sekolah. Kepala sekolah dapat merancang program pelatihan untuk guru, dan yang terakhir mendorong iklim pembelajaran aktif di sekolah. Kemudian bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. A. Landasan teori pada 1. Tinjauan hasil belajar PKN. Belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada hasil. Dalam hasil ada yang namanya ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan keterampilan berpikir dibagi dalam tingkatan mulai dari C1 yaitu mengingat, hingga C6 yaitu sintesis. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif merupakan berhubungan dengan sikap dan nilai dari kepekaan hingga karakter. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, yaitu keterampilan seperti persepsi hingga kreativitas. Kemudian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN diajarkan dari tingkat dasar hingga lanjut untuk membekali warga negara Indonesia dengan wawasan, kesadaran bernegara, sikap cinta tanah air, dan semangat persatuan guna menghadapi tantangan globalisasi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, serta memiliki sikap demokratis dalam memanfaatkan teknologi. Dengan metode pembelajaran seperti information search, siswa diajak mencari informasi dari berbagai sumber untuk menjawab permasalahan. Hasil belajar PKN diharapkan mencakup kemampuan memahami demokrasi, menunjukkan kepedulian sosial, dan menjadi warga negara cerdas yang demokratis dan berperan aktif di tingkat global. Kemudian pada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatunya masyarakat dunia di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Proses ini muncul karena perkembangan teknologi yang memudahkan interaksi antar wilayah. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama itu meningkatkan etos kerja dan kemandirian. Yang kedua, kemampuan teknologi membuat kehidupan lebih produktif dan efisien. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan transportasi antar wilayah. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama ini masuknya nilai-nilai barat yang tidak sesuai budaya lokal. Yang kedua, gaya hidup konsumtif dan boros. Yang ketiga, penurunan kepedulian terhadap budaya lokal. Kemudian ada sikap menghadapi globalisasi. Yang pertama ini, mempertebal keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mencintai dan menggunakan produk lokal. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, menghindari gaya hidup negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma. Kemudian, yang kedua yaitu metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran adalah cara sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dengan tujuan agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011, metode pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam metode ini mendorong siswa untuk mencapai informasi secara aktif dan beberapa kerjasama dalam kelompok. Tujuan dari metode ini adalah untuk memacu siswa berpikir kritis dan menemukan jawaban dari berbagai sumber seperti buku, dokumen, atau internet. Langkah-langkahnya pun yang pertama itu kelompokan siswa 3-4 orang. Yang kedua, berikan bahan buku bacaan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Yang keempat, catat hasil dalam LKS. Yang kelima, diskusikan dan kembangkan jawaban bersama. Dalam metode ini ada pun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, meningkatkan wawasan siswa, yaitu siswa lebih terdorong untuk mencari informasi secara mandiri. Yang kedua, pembelajaran
aktif, yaitu siswa lebih terlibat dalam proses belajar, membuatnya lebih menarik. Kemudian ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya ini yaitu fasilitas yang dibutuhkan, yaitu memerlukan akses ke buku, pelajaran, atau internet. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkannya ini pencarian informasi bisa memakan waktu yang lebih lama. Nah, penelitian relevan. Yang pertama ini penelitian yang mendukung metode information search antara lain dilakukan oleh Ipung Purnamasari di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa metode ini berhasil meningkatkan prestasi belajar IPS pada siswa kelas 5. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan pada kelas 4 SD dan materi dan mata pelajaran. Kemudian penelitian yang kedua yaitu oleh Munasikah di Ian Wali Songo juga menunjukkan peningkatan keaktifan dan pemahaman siswa dalam pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode yang sama dengan perbedaan fokus materi pada PKN dalam penelitian ini. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information sheet pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, kemudian siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian pendayagunaan sumber belajar belum optimal, kemudian rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yaitu penerapan metode pembelajaran information search, kemudian meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas, dan tujuan atau hasilnya yaitu hasil belajar siswa meningkat. Kemudian hipotesis. Hipotesis, tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Kemudian bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian yaitu penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model kemis dan MC Tanggaran yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tujuan utama adalah meningkatkan mutu pembelajaran. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti berperan sebagai guru yang melakukan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat. Kemudian yang C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang dari September 2015 hingga Juni 2016. Kemudian D, instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian hasil belajar PKN, yang pertama itu definisi konseptual. Hasil belajar PKN adalah kemampuan siswa setelah pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, meliputi pemahaman demokrasi, kepedulian sosial, partisipasi demokrasi, dan keterlibatan global. Pada definisi operasional, hasil belajar PKN diukur melalui skor pada aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis tentang globalisasi, dampaknya, pengaruhnya pada kehidupan dan misi kebudayaan Indonesia. Kemudian, metode pembelajaran information search. Yang pertama definisi konseptual, yaitu pembelajaran aktif yang menggunakan berbagai sumber atau dokumen, buku, artikel, internet untuk materi padat dan monoton, bertujuan meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian definisi operasional, yaitu diukur dari skor observasi aktivitas guru dan siswa yang mencakup keaktifan, kerjasama, inisiatif, dan tanggung jawab belajar. Kemudian indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas adalah meningkatnya hasil belajar siswa dengan minimal 85% mencapai KKM 75 dan berhasilnya tindakan jika 100% pelaksanaan guru sesuai skenario pembelajaran.
Kemudian F, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan datanya, yang pertama itu tes. Tes ini soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar di akhir siklus. Yang kedua yaitu observasi. Pengamatan langsung terhadap guru dan siswa menggunakan lembar observasi. Kemudian dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui dokumen yang relevan. Dan yang terakhir yaitu catatan lapangan, yaitu rekaman kegiatan untuk refleksi penelitian. Kemudian ada G, teknik analisis data. Pada kuantitatif, yaitu menganalisis ketercapaian hasil belajar siswa dan aktivitas guru dengan statistik deskriptif. Pada kualitatif, yaitu melalui seleksi, penyederhanaan, klasifikasi, dan penyimpulan data. Model analisis yang digunakan adalah Mills dan Haberman yang mencakup reduksi data, sajian deskriptif, dan penyimpulan dampak serta efektivitas penelitian. Kemudian yaitu H, keabsahan data. Keabsahan data dengan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Yaitu di sini keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian ada desain dan prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tahapan. Siklus pertama rencana tindakan observasi dan siklus kedua rencana tindakan observasi refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.